pembubaran tempat ibadah di Bantul ya, gereja GMS dibubarno guys. Aku kok sampai heran, bingung aku. Lah wong ibadah di dalam gedung tidak mengganggu orang-orang sekitar, yo kan? Kok yo kenapa harus ada ormas-ormas tersebut yang selalu menghalang-halangi gawe ontran-ontran ngono lho. Mereka itu cuma ibadah, guys. Ibadah. Ora sik gawe apa aku gawe ontran-ontran. Sini ayo masuk ke agamaku, lokin ngono. Gak lho, guys. Mereka cuma ibadah loh. Fokus mereka ibadah kepada Tuhannya. Ngono yo guys. Kok yo kalian ormas-ormas ini kok pada terganggu kenapa? Ngono lho, heran aku. Orang cuma ibadah kok yo wedine ku setengah mati sampai kayak ngono. Iku ngopo? Pikir guys, iki negara Indonesia, negara demokrasi, Bhinneka Tunggal Ika, yo bermacam-macam agama, suku, ras. Merasa terganggu jare sing ora ana ijine lah, sing apa lah. Pokoknya itu cuman alibi kalian ya. Delok to ning Jakarta iku sing apa gereja katedral ya ngarepe masjid. Iku damai-damai aja, guys. No problemo. Kok kowe sing ning daerah-daerah kecil kok malah aneh-aneh ae yo, gek ontran-ontran senengane. Padahal ki yo nek saling toleransi, damai, adem ayem tentrem, iku bisa maju loh guys Indonesia. Gara-gara oknum-oknum ngene ki pikirane sing sempit mbah kerasukan opo gak roh. Kue sing isih waras ya, sing isih saling toleransi, saling menghargai ya, suku agama yang lain terek bengek. Pertahankan, aja melu-melu wong gendeng, ngerti? Semua. Beberapa waktu lalu, gereja GMS Bantul diserang oleh sekelompok teroris jihad dan dipaksa untuk menghentikan ibadah. Dan para teroris jihad ini berani melakukan hal tersebut karena mereka di-backing atau diizinkan oleh polisi. Ya polisi mau polisi yang izinkan kok, nggak kewenangan polisi piye toh Pak? Polisi kok izinkan. Nah ini berdiri di sini ada kegiatan di jogonya apa kalau nggak izin? Setelah pelanggaran hukum dan hak asasi manusia itu terjadi, polisi malah ikut menekan pihak gereja GMS untuk menghentikan ibadah dengan judul mediasi damai. Katanya supaya keadaan aman dan kondusif. Tetapi sekarang, karena peristiwa itu kita viralkan, peristiwa ini menjadi perhatian publik. Sampai ke DPR dan Gugun Gumilar dari Kementerian Agama mendesak agar para teroris jihad itu ditangkap. Saya berada di GMS Bantul. Hari ini secara khusus saya berada di lokasi ini karena ada berita kemarin pagi kegiatan ibadah yang sedang dilakukan mendapatkan gangguan dari beberapa orang yang ingin membubarkan ibadah tersebut. Saya sebagai anggota DPR RI tentu mempunyai kewajiban untuk membersamai di dalam rangka kita menjaga konstitusi negara kita, memberikan hak kepada semua warga negara untuk tetap bisa menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Kita berharap kejadian ini tidak berulang dan tentu kita juga akan mencoba membuat suasana ini tetap bisa terkendali dengan baik dan perdamaian tetap ada. Kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya di dalam melaksanakan ibadah. Ditangkap aja Pak Kapolda, itu kan sudah melanggar. Saran saya Pak Kapolda. Betul, udah masuk ke tindak pidana itu Pak, mengganggu, menghambat dan mengganggu terus merusak ya. Sudah masuk pidana. Betul. Nanti kami hari Jumat atau hari Sabtu ke Jogja, apakah Kapolda izin? Siapa Kapolda? Siap. Kabar-kabari ya Pak Kapolda ya, Pak Jendra ya. Siap. Sama-sama, siap. Makasih ya Pak Kapolda, makasih banyak. Ya, sama-sama. Setelah dapat desakan dari publik, DPR dan Kementerian Agama, sekarang polisi berbalik arah mengusut aksi teror tersebut dan meningkatkannya ke tahap penyidikan. Terkait kasus dugaan gangguan kegiatan ibadah yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul,
pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 dapat kami sampaikan update penanganannya sebagai berikut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 penyidik Polda DIY telah melakukan gelar perkara dan meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan. Penyidik juga sampai dengan saat ini telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 16 orang saksi. Kami menegaskan kembali bahwa kebebasan beribadah dijamin oleh konstitusi, sehingga Polda DIY tidak akan mentolerir segala bentuk gangguan, intimidasi, maupun aksi sepihak yang mengganggu jalannya kegiatan peribadatan. Kami juga tak lupa mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh video atau narasi-narasi yang beredar di media sosial yang sifatnya provokasi. Percayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Apakah para teroris jihad ini akan ditangkap oleh polisi, atau polisi akan kembali melindungi mereka dengan judul mediasi damai, supaya keadaan aman dan kondusif. Kita berharap polisi menangkap para teroris ini, supaya kedepannya tidak ada lagi pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi. Karena para teroris ini punya pola pikir yang sama seperti Yusuf Kala, yaitu apa yang mereka lakukan tidak salah, adalah karena mereka tidak ditangkap polisi. Ketika Anda jadi ketua HMI Makassar, Ya, 67. Anda memimpin pembakaran gereja, biara, vihara, dan rumah-rumah ibadah non-muslim. Bagaimana Anda bisa membuktikan? Bagaimana buktikan lagi 50 tahun yang lalu? Tapi dibuktikan saya tidak apa-apa. Setelah saya jelaskan, tanya Balium, tanya gubernur. Yang salah bukan saya. Kenapa tidak terima besok itu hari? Kalau saya salah, saya ditangkap. Jadi pembuktiannya hari itu Anda tidak ditangkap. Tidak. Jadi, polisi harus menangkap mereka, supaya mereka tahu mereka salah. Artinya, polisi yang tidak menangkap para teroris ini juga ikut bersalah, karena mereka secara langsung atau tidak langsung punya andil dalam kejahatan ini. Bahkan, seperti yang dikatakan oleh teroris ini, polisi yang mengizinkan mereka menyerang orang yang sedang beribadah. Ya polisi mau, polisi yang izinkan kok, nggak kewenangan polisi piye itu Pak? Polisi kok izinkan? Nah ini berdiri di sini, ada kegiatan di Jogo ini apa kalau nggak izin? Oleh karena itu, kita berharap polisi yang mengizinkan aksi teror ini terjadi juga ikut diproses, supaya polisi juga tahu bahwa membiarkan aksi teror seperti ini juga salah. Orang tidak mengizinkan rumah ibadah takut. Takut apa? Takut terpengaruh. Nanti pindah agama. Takut. Bukankah rasa takut itu tidak ada keyakinan? Orang-orang yang memiliki keyakinan tidak ada rasa takut dalam dirinya. Bukankah Yesus sendiri tidak takut apapun? Untuk itu, mari kita bersama-sama Spirit Yesus yang mengajarkan tentang pengabdian, pengorbanan, kesucian, ketidaktakutan, penyerahan diri secara total, agar saat ini janganlah kita menjadi orang yang penuh dengan rasa takut. Di jam sekarang ini ada jemaat kita di GMS Bantul, Jawa Tengah yang ibadah hari ini dibubarkan karena ancaman massa. Saya sebagai gembala, meskipun ada di sana, hati ini robek rasanya. Kalau begitu ya kita bisa bebas beribadah. Tidak demikian di segala tempat. Seharusnya saya sayangkan tidak boleh, harusnya dibuyarkan. Saya baru kembali dari ibu kota beberapa hari yang lalu, ketemu dengan Menteri Agama dan juga Satgas khusus untuk menjaga kebebasan beragama, Pancasila pasal 5, keadilan sosial.
bagi seluruh rakyat Indonesia, semua. Tidak ada kaum minoritas, semua adalah warga negara Indonesia. Karena kita semua, setiap individu itu berbeda. Karena itu hati saya itu tidak marah, cuman saya merasa kita harus melakukan sesuatu. Jadi nanti akan ada pendekatan di bawah, selalu akan ada pendekatan dengan rakyat. Saya rasa ini hanya ditunggangi kalau menurut saya. Dan kami juga akan membawanya nanti langsung kepada pemerintah. Saya akan membawanya mereportkan hal itu. Tapi apapun yang kita lakukan, selalu kita harus mulai diawali, dikawal, dan juga diakhiri dengan doa. Tanpa doa, percayalah, tidak ada kuasa semuanya. Politik tidak bisa membantu, masyarakat tidak bisa membantu, kita tidak bisa membantu diri kita sendiri. Hanya Yesus yang menjadi perisai iman kita. Ya, shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan dan menyadarkan kita akan suatu kebenaran. Nah teman-teman, seperti apa yang sudah terjadi di beberapa waktu yang lalu teman-teman di Kabupaten Bantul, di mana ada sekelompok orang yang turun untuk menggeruduk atau membubarkan secara paksa ibadah yang sedang berlangsung di gereja GMS teman-teman ya. Nah teman-teman, seperti apa yang sudah kita saksikan sebelumnya, dengan brutalnya mereka teman-teman melakukan tindakan kekerasan untuk membubarkan paksa ibadah tersebut. Namun teman-teman, yang kita lihat di lapangan ada beberapa oknum aparat penegak hukum yang menjadi penonton di sana dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa sehingga sekelompok orang tertentu bebas untuk bertindak teman-teman ya. Dan kita lihat teman-teman, setelah itu bagaimana progres atau perkembangan kasus tersebut yang sudah dilaporkan kepada pihak penegak hukum, khususnya kepada Polda ya, dan itu dilaporkan langsung oleh staf khusus Kementerian Agama, dan di mana dia meminta Polda untuk segera menangkap atau menahan orang-orang yang terlibat dalam tindakan intoleran tersebut supaya ada jerah hukum bagi mereka teman-teman. Dan kita respect ya kepada staf khusus Kementerian Agama Pak Dudun ya, di mana dia bertindak tegas terhadap orang-orang yang intoleran, yang memang mereka ini tidak ada rasa nasionalis mereka teman-teman ya. Nah, jadi perkembangannya teman-teman kita sudah bisa mengikuti karena ada beberapa isu kemarin, ada beberapa informasi yang katanya bahkan ditanggapi oleh Permadi Arya ya, Abu Janda, bahwa ternyata orang-orang tersebut itu belum ditangkap, belum ditahan, dan bahkan belum diproses secara hukum. Tetapi ada informasi belakangan ini yang saya ambil tadi cuplik dari channel Tanpa Lagi teman-teman, di mana Polda Jogja dia angkat suara terkait kasus tersebut dan dia mengatakan bahwa kasusnya itu sudah di tahap penyidik ya teman-teman. Itu mereka diperiksa mungkin semua yang terlibat dan yang sudah tertera mukanya di kamera CCTV teman-teman, ataupun media yang dipakai oleh jemaat pada saat itu, sehingga mereka bisa memeriksa semua yang terlibat dan bisa nanti dilanjutkan ke tahap berikutnya, apakah itu langsung masuk ke pengadilan, persidangan atau bagaimana. Dan kiranya teman-teman ya, kiranya ada tindak tegas ya, karena itu sudah jelas di depan mata kita mereka melakukan tindakan melanggar hukum dan harus mereka bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Tetapi kalau semisalnya mereka ini, kelompok-kelompok keras ini teman-teman, dibebaskan dan dibiarkan begitu saja, tidak ditanggapi, bahkan tidak diproses secara hukum, maka berikutnya kita akan bisa nanti menyaksikan kelompok-kelompok berikutnya akan melakukan hal yang sama. Karena mereka teman-teman ketika dibiarkan, mereka merasa hal yang lumrah dan itu bukan melanggar hukum kalau mereka melakukan tindakan intoleran, membubarkan paksa ibadah orang lain. Dan itu sudah jelas teman-teman ya, yang seharusnya yang tidak ditangkap itu, yang tidak diproses secara hukum itu, ya orang-orang yang tidak pernah melanggar hukum. Tetapi kalau sudah jelas melanggar hukum, maka itu harus diproses.
karena membubarkan secara paksa ibadah agama orang lain itu melanggar hukum yang berlaku di negara kita. Nah, kalau soal izin gereja itu adalah masalah administrasi dan itu bisa diselesaikan, itu hal yang berbeda. Atau kasus yang secara terpisah, secara definisi juga itu terpisah, soal izin bangunan dengan ibadah yang sedang berlangsung. Nah, jadi harus dilihat kedua hal ini bahwa itu jangan dicampur aduk ya. Jangan dicampur aduk. Kalau izin itu kaitannya dengan administrasi dan mereka dalam usaha untuk mengurus izin tersebut supaya keluar dan mereka bisa beribadah di gedung tersebut. Tetapi kalau tindakan mereka secara keras, secara paksa membubarkan ibadah orang lain itu sudah melanggar hukum. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan teman-teman. Setelah Kapolda angkat suara terkait hal itu dan memberikan informasi kepada kita bahwa ini masih tahap ke penyidik, maka kita harus tunggu dan kita berdoa supaya ada keadilan bagi mereka yang tertindas dan juga bagi mereka yang hak-haknya dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.